Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada junjungan alam Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara penonton dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di channel ini. Mudah-mudahan saja setiap kali pertemuan kita mendapat tempat yang istimewa di hati Anda. Amin. Kali kedua saya bertemu dengan Ustadz kita, yakni Al-Ustadz Syahrimar Esos. Dan sekarang kami berada di sebuah tempat yang diharapkan tentunya tempat ini barakah. Amin. Dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segera kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kali ini kita akan sedikit mengulas atau mendiskusikan sebuah judul atau maudhu bahwa di Indonesia ini ada sebuah ketetapan ya, atau disebut dengan fikih yang dalam pelaksanaannya diatur dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 dan disebut dengan kompilasi hukum Islam. Nah, kompilasi hukum Islam ini memuat 3 buku, Ustaz. Saya lihat. Ya, pertama tentang perkawinan, yang kedua tentang waris, dan yang ketiga tentang wakaf. Nah, kali ini dalam waktu sekitar 20 atau 30 menit ini kita akan coba membahas buku pertama saja, dan ini pun juga hanya satu pasal, Ustaz, yaitu pasal 33 dari bab 8, yaitu tentang kawin hamil. Saya bacakan yang pertama, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Kemudian yang kedua, perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 ini dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dan yang ketiga, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. Ini mungkin ada yang bertanya, Ustaz, ya, apakah boleh seperti itu? Padahal ini sudah ditetapkan dalam bentuk impres, yang ini juga dibahas oleh para ulama kita. Nah, bagaimana penjelasannya, Ustaz? Silakan. Billah, alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqrabuz zina. Janganlah kamu dekati zina, karena zina itu adalah perbuatan fahsya. Dan dalam Al-Qur'an seperti itu. Hadirin sidang pendengar, pemirsa, penonton yang dirahmati Allah. Satu hal yang perlu kita pahami, bahwasanya perempuan yang sah untuk dinikahi itu, yang pertama adalah perempuan yang tidak terikat dengan perkawinan siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan yang tidak dalam masa iddah. Itu tidak boleh kita nikahi kecuali oleh suaminya sendiri, kan begitu, dengan orang lain. Yang ketiga, perempuan yang tak boleh kita nikahi itu adalah perempuan yang masih dalam status istri orang. Kemudian permasalahannya juga adalah pada poin yang terakhir ini, tidak boleh menikahi perempuan yang di dalam rahimnya ada janin. Kan itu dia. Timbul permasalahan yang mana
seandainya perempuan tadi tidak terikat perkawinan, tidak di dalam masa iddah, nah tetapi di dalam perutnya ada janin, tetapi janin yang ada di dalam perempuan tersebut adalah janin seorang laki-laki yang diakui oleh laki-laki tersebut. Berarti dia melakukan hubungan seksual, hubungan biologis di luar akad nikah yang disahkan dalam pandangan agama. Kan begitu kan? Nah, timbul pertanyaan kita, bagaimanakah hukumnya seseorang yang telah hamil, artinya seorang perempuan yang telah hamil di luar akad nikah, tapi dia dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Berarti yang menikahinya adalah laki-laki yang memang dia yang menghamili perempuan tersebut. Timbul pandangan karena begini, dalam pandangan ulama kalangan mutakallimun, ini kan biasanya mutakallimun ini corak fikih dari mazhab Syafi'i, otomatis mereka tidak akan pernah lepas dari apa yang dipahamkan dari definisi. Yang dikatakan pernikahan itu adalah seseorang yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah. Yang dikatakan janin atau rahim atau anak yang diakui oleh dalam Islam, yaitu janin yang terjadi akibat hubungan yang sah, kan, hubungan akad pernikahan yang sah. Nah, ketika itu tentu otomatis akan terjadi berbenturan. Satu sisi dia menghadapi suatu persoalan di mana akan menikahi perempuan yang mana perempuan tersebut mempunyai janin dalam perutnya. Rasulullah SAW mengatakan tidak halal bagi seseorang menanam bibit di kebun orang lain atau yang semakna dengan itu. Tetapi di satu sisi janin yang ada di dalam perut perempuan tersebut adalah bibit dari laki-laki yang memang menghamili dia, kan, memang pekerjaannya. Nah, di tengah-tengah masyarakat, fakta yang kita lihat adalah masyarakat menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang menghamilinya. Namun persoalannya adalah setelah anak itu lahir, mereka mengulang kembali nikahnya. Seakan-akan mereka beranggapan nikah yang pertama itu menghilangkan malu. Nah, ini kan salah satu pola pikir yang mungkin lemah dalam pandangan hukum. Mungkin barangkali mereka mengikuti satu pendapat ulama. Baiklah, kita coba lihat dulu bagaimana pandangan sudut hadis ya. Sebenarnya hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, isi dunia ini itu saja. Artinya apa yang pernah terjadi di masa sekarang itu pun juga pernah terjadi di masa orang-orang terbaik dalam Islam. Artinya pernah terjadi di kurun yang terbaik, kan begitu Pak Haji. Jadi dulu pernah ada seseorang yang mana dia menikahi perempuan yang dihamilinya. Dia kan untuk dihukum rajam kan kalau dia mengaku atau ada 4 orang saksi, kan ada saksi kan. Nah, jadi masalah perbuatan dia sembunyikan, dia tutup diri, dia bertaubat. Dan yang kedua, tidak ada saksi, otomatis kan tidak bisa dijalankan hukum jilid atau rajam, kan begitu. Dia menutup dirinya untuk kalau Allah mau Allah terima taubatnya, kalau Allah mau Allah siksa, kan begitu. Dia memang kita orang Islam diperintahkan untuk menutup diri. Celakalah seorang laki-laki yang melakukan dosa di malam hari tapi dibukakannya di siang hari, kan begitu. Nah, dan dia mungkin coba menutupi dirinya dengan jalan taubat. Nah, jadi peristiwa ini juga pernah terjadi. Jadi pada saat itu di masa Ibnu Abbas, ada seorang laki-laki menikahi perempuan yang dihamilinya. Dia bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, bagaimanakah hukumnya seorang perempuan yang hamil tetapi beliau dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya? Apakah boleh?" Kan begitu. Menariknya perjawaban Ibnu Abbas itu adalah, apakah maksud hadis dalam Ibnu Abbas itu adalah, apakah yang haram, kita anggap contoh nih, hari Kamis, ada dia menganalogikan sebuah kebun dalam hadis itu bisa dilihat riwayat dalam kitab Ru'ul Bayan.
Ra'ul Bayan li ayati ahkam minal Quran, yaitu sebuah kitab tafsir yang hanya membahas ayat-ayat hukum. Itu kan ditulis oleh Muhammad Ali As-Sobuni, seorang ulama yang baru meninggal dunia di Mekah kemarin, kan begitu. Jadi dalam kitab itu dianalogikan seperti sebuah pohon, sebuah kebun oleh Ibnu Abbas, yang mana kita anggap nih, kita analogikan saja, kita pahamkan ada di sini. Seandainya hari Kamis dibeli oleh Ibnu Abbas, seandainya nih, nah tapi dia pernah mencuri buah di kebun itu di hari Rabu, kan begitu Ji? Berarti kan pada hari Rabu kebun itu belum dia punya. Pada hari Kamis telah dia punya. Berarti setelah hari Kamis dan selanjutnya dia punya. Kan begitu. Jadi kata Ibnu Abbas, apa yang dilakukannya ini, artinya kebun yang dibelinya di hari ini, hari Kamis lah anggap ya, tidak akan menghalalkan apa yang diambilkannya di hari Rabu. Nah, dan apa yang terjadi di hari Rabu tidak akan merusak yang terjadi di hari Kamis dan selanjutnya, karena telah dibelinya. Artinya apa? Tentu otomatis dari penjelasan Ibnu Abbas ini, walaupun mauquf ya, tetapi kan bisa dijadikan potokan hukum karena kaul sahabi walaupun ikhtilaf dalam pengambilan hukumnya. Nah, mungkin barangkali saya rasa kompilasi hukum Islam ini mengambil dari sana barangkali, bahwasanya sah saja perempuan dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya tanpa perlu menunggu anak itu lahir. Dan apabila mereka telah menikah, tidak perlu dinikahkan kembali. Kalau kita lihat di Indonesia kan rata-rata dinikahkan kembali setelah lahir anak, dianggap untuk mensucikan anak. Padahal Ibnu Abbas mengatakan, apa yang diambilnya di hari Kamis tidak akan menjadi kotor oleh yang haram di hari Rabu. Dan yang haram di hari Rabu tidak akan merusak apa yang halal di hari Kamis dan selanjutnya, kan begitu. Artinya apa? Tentu dari pemahaman Ibnu Abbas ini, pernikahan mereka yang menutup diri tadi adalah sah, dan pernikahan mereka tentu tidak perlu diulangi lagi. Kalau berdasarkan riwayat ini, maka saya berpandangan ini bukan ijtihad ya. Apa yang dilakukan oleh kompilasi hukum Islam yang ditera dalam pasal 8 ya. Ya, pasal 8 bab ke-53 ya. Bab ke-53 apa? Babnya ke-8 pasal 53 tentang kawin hamil. Nah, maka telah sesuai dengan apa yang diriwayatkan dalam Ibnu Abbas. Begitu juga dulu pernah terjadi, ada orang yang datang kepada Umar teriak-teriak dia, "Ya Umar, anakku telah berzina." Rupanya ada laki-laki menginap di rumah bapak ini punya anak gadis. Dalam kitab yang sama ini sih, dalam kitab yang sama. Nah, rupanya nyelonong nih, tamu ini rupanya mungkin dah masuk ke kamar perempuan itu. Dia ngadu kepada Umar. Alangkah baiknya engkau mengatakan ini sebelum kau datang kepadaku, nikah saja. Itulah maksudnya. Kalau memang bisa ditutupi. Nah, berarti pun Umar sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Walaupun kita tidak mengingkari dalam mazhab Syafi'i, mereka nanti akan mempermasalahkan perempuan yang hamil dalam kandungannya ada, di dalam rahimnya ada janin. Akan memperhatikan, kita tidak membahas itulah. Pada intinya dalam mazhab Syafi'i kan, ketika seorang perempuan itu hamil, dia adalah akibat di luar nikah, berarti anak yang status dalam hamil di luar nikah kan tidak diakui oleh syarak. Tidak diakui oleh syarak, otomatis sah saja dia walaupun dengan orang lain nanti nih. Tapi kan tidak boleh dicampuri. Tetapi kalau saya sendiri pun bermazhab Syafi'i, tetapi setelah kita melihat kenyataan, kita kan walaupun selaku mutabi, tapi setelah melihat nas-nas dan keterangan-keterangan ulama, kita boleh-boleh saja untuk mengikuti pendapat ulama yang lain berdasarkan yang kita tangkap, sepanjang kita bukan berarti keluar dari mazhab Syafi'i. Nah, saya berpandangan memang apa yang dilakukan, apa yang dituliskan di dalam kitab kompilasi hukum Islam ini telah sesuai dengan apa yang ada di riwayat Umar dan apa yang ada di dalam riwayat Ibnu Abbas. Saya rasa itulah keterangan saya. Jadi, seseorang laki-laki yang menikahi perempuan yang dihamilinya, maka setelah lahir anak tidak perlu diulangi nikahnya kembali. Kenapa? Jelas berkataan Ibnu Abbas, apa yang diambilnya di hari Rabu tidak akan mengotori apa yang diambilnya di hari Kamis.
Iya. Berarti tidak akan menjadi haram setelah dibelinya. Iya, iya. Dan apa yang telah dibelinya, kemudian ini kan milik dia hari Kamis nih. Iya. Padahal hari Rabu dicurinya. Iya. Tidak akan bisa menghalalkan apa yang diambilnya di hari Rabu. Jalan satu-satunya hanya taubat kepada Allah, mengembalikannya kepada orang yang punya buah tersebut. Iya. Artinya Iya. hanya bertaubat kepada Allah. Walaupun dinikahkan 100 kali sekalipun, Iya. tidak akan bisa menghalalkan yang haram di hari Rabu. Itu maksudnya. Iya, iya. Nah, kira-kira seperti itu, Jin. Ya, yang kedua tuh Ustaz, yang menjadi pertanyaan itu adalah jika yang lahir itu nanti adalah anak perempuan, dia akan tumbuh dewasa dan nanti juga akan menikah secara normal. Nanti terkait lagi dengan masalah wali nikah, Ustaz. Jadi apakah orang tuanya ini yang jelas itu adalah bapak yang dulu menghamili ibunya, boleh nggak dia menjadi wali? Kan itu pertanyaan yang santer dari masyarakat. Yang perlu kita pahami adalah bahwasanya hukum perkawinan dalam Islam Iya, adalah suatu hukum yang erat keterkaitannya. Satu, masalah nasab. iya. Yang kedua, masalah perwalian. Yang ketiga, kalau nasab kan otomatis perwalian dia. Iya. Oke. Kalau nasab berarti Iya. bolehkah dia dinisbatkan kepada ayahnya? Iya. Kalau perwalian, Iya. apakah dia boleh dinikahkan oleh ayah kandungnya kalau dia perempuan? Iya. Kalau dia laki-laki, bolehkah dia menikahkan saudara perempuannya? Iya. Kan itu masalahnya tuh. Kemudian tidak bisa kita lepaskan juga erat kaitan perkawinan ini masalah perwalian. Iya. Nah, dalam pandangan tataran fikih ini yang dikatakan nasab adalah seseorang yang dilahirkan akibat hubungan perkawinan yang sah. Ya. Nah, otomatis apabila seseorang tadi anak yang hamil itu di luar nikah, otomatis nanti Iya. kita tidak boleh seseorang mewalikan anak tersebut Iya. karena di luar daripada pengakuan nasab. Iya. Itu kalau dia perempuan. Kalau dia laki-laki, dia tidak boleh Iya. menikahkan saudara perempuannya, umpamanya adiknya lahir perempuan-perempuan nih. Iya, iya, Nah, iya. itu konsekuensinya. Iya. Tetapi anak ini tetap berhak dinisbatkan kepada ibunya. Iya, iya. Dan dia tetap berhak mendapatkan waris dari garis ibunya. Karena kan begini. Iya. Kalau seorang anak mendapatkan nasab dari ayahnya, Iya. itu kan akibat pengakuan. Iya. Saya ngaku itu anak saya. Iya, iya, iya. Kan gitu. Beda kalau perempuan. Kalau perempuan, ketika dia melahirkan seorang anak, tidak akan ada orang yang berakal sehat mengaku itu adalah anak ibunya. Iya, iya, iya. Itu makanya kalau seorang anak lahir dari seorang ibu, dia tetap mendapatkan hak itu dari ibunya. Iya. Karena kan begini, kalau seorang ayah, seorang anak mendapatkan nasab dari ayah kan karena pengakuan. Ini ngaku saya anak saya, makanya timbul permasalahan kalau ada anak yang tidak diakui ayahnya, kan seperti Bab Lian kan begitu. Yang jadi masalah sekarang adalah apakah dia boleh dengan mendapatkan hak waris dengan ibunya? Itu dia mendapatkan hak karena dari garis ibu, tapi tidak mendapatkan hak dari garis. Nah, itu dalam pandangannya. Meskipun begitu, nanti ada pandangan juga ulama mengatakan bagaimana kalau dia lahirnya 6 bulan perkawinan. Karena bisa saja dia menyembunyikan diri dan anak itu memang layak disandarkan kepada ayahnya. Karena dia dilahirkan dalam masa yang memang masa kelahiran normal. Kan begitu jadi permasalahan. Tapi pada intinya memang ulama tetap meletakkan pada hukum asal yang dikatakan nasab adalah anak yang dilahirkan dalam hubungan perkawinan yang sah. Maka jangan heran nanti akan terjadi permasalahan nasab, permasalahan perwalian, masalah tentang hak waris anak tersebut. Itu jangan diherankan. Walaupun mungkin barangkali ada orang mengikuti pendapat ulama lain mengatakan boleh saja diwarisi karena anak itu adalah memang anak kandungnya, anak biologisnya, walaupun bukan anak daripada hubungan perkawinan yang sah. Makanya jangan heran juga ketika terjadi di Indonesia, ketika suatu perkara dinaikkan di Mahkamah Agung atau di Mahkamah Konstitusi, ketika seseorang bisa membuktikan secara DNA bahwasanya dia benar anak si fulan, yang mendapatkan waris, jangan heran. Karena itu secara hukum. Di Indonesia kan berbeda nanti ketika kita meletakkan secara kompilasi hukum Islam ataupun secara pandangan syara, secara literatur fikih.
Nah, kalau secara administrasi dunia itu sah-sah saja. Ketika seorang anak mampu atau seorang ibu mampu membuktikan bahwasanya anak ini adalah benar anak biologis dari si fulan berdasarkan tes DNA yang dilakukan. Nah, itu lain pula. Cerita itu administrasi negara, tapi dalam pandangan hukum yang ada dalam tanaman fikih adalah anak seperti itu tidak mewarisi ayahnya, dia hanya hukum yang akibat hukum perkawinan hubungan ayahnya dengan ibunya tadi melahirkan anak, maka hukum anak tadi hanya bersangkut kepada garis ibunya saja. Saya rasa itulah keterangan mungkin yang barangkali bisa dijadikan referensi dasar ya bagi rekan-rekan pendengar untuk melihat membaca kepada yang lebih luas atau referensi lain atau melihat kepada pendapat Ibnu Taimiyah bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah terhadap anak yang dilahirkan akibat hubungan di luar nikah. Saya rasa itu Ji. Iya. Jadi intinya adalah bahwa kompilasi Islam itu memang sebuah ketetapan yang tidak menyalahi kalau dilihat dari segi pandangan-pandangan ulama terdahulu. Ya, tentu ada pertimbangan ya, pertimbangan. Memang sini ada banyak ulama dan dibahas dari berbagai aspek. Ya. Ada komisi-komisinya. Ya. Lalu ditetapkanlah oleh pemerintah sipil yang itu dipatenkan oleh pemerintah lah ya. Karena kan impres itu masalahnya MUI kan tidak punya hukum positif Ji. Dia punya produk hukum berdasarkan ijtima' MUI tadi berkumpul mengeluarkan fatwa tapi tidak hukum yang mengikat. Supaya hukum itu mengikat ditetapkan dengan aturan pemerintah. Itu gunanya tuh. Jadi saya lihat itu tidak dibuat oleh itu berbentuk Perpres, tapi dibuatnya instruksi. Ini hukum kan. Ini bukan presiden yang membuat. Ya, tujuannya kompilasi hukum Islam ini adalah bagaimana keputusan MUI, fatwa MUI tadi menjadi keputusan hukum positif. Itu tujuannya. Jadi ini mengikat ya. Mengikat dia. Mengikat dia. Jadi serasa clear ya Ustaz ya. Insyaallah. Ya sebagai referensi dasar ya bagi kawan-kawan yang mungkin ingin membuka referensi lebih besar. Nanti kalau lebih jelas lagi kita kembali kepada kitab asli ya. Ya kalau kita sehingga nanti akan nampak hubungannya dengan. Ya itu bisa atau kita nanti bisa saja hubungi kita kembali di nomor channel ini kan gitu. Betul. Kalau umpamanya masih belum puas dengan keterangan, bisa saja melalui nomor channel ini. Kan bisa saja nanti dihubungi bagaimana itu bisa saja kan gitu. Mungkin Ustaz bisa menyampaikan nomor HP-nya. Boleh. Nomor HP saya 0852 6580 0517. Ya, saya saat ini masih aktif mengajar di Pesantren Darul Quran. Baik Ustaz, serasa cukup apa yang kita bahas pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bagi kaula muda kita. Untuk ini tujuannya bukan untuk melegalkan ya. Bukan untuk melegalkan. Kalau gitu berzina bukan itu maksudnya, bukan itu maksudnya. Ini kan dalam kejadian patologi yang ada di tengah-tengah masyarakat, bagaimana pandangan Islam kan begitu. Untuk meluruskan perbuatan-perbuatan yang terjadi di tengah masyarakat. Seakan-akan kalau mereka tidak dinikahkan yang kedua, dosa yang pertama tidak dihapus. Bukan itu. Pernikahan yang kedua itu tidak ada hubungannya. Dosa kita ini yang kita ambil di hari Rabu kata Ibnu Abbas itu hanya bisa dengan taubat, bukan dengan dinikahkan ulang gitu maksudnya. Itu maksudnya ya. Ustaz, artinya kalau muda kita, remaja kita wajib hukumnya menghindarkan diri dari perbuatan yang keji. Bahkan mendekati pun tak boleh ya. Innahu fahisatan wasa asabila. Ini jangan sampai dilakukan oleh kaum muda dan putra putri kita. Amin. Semoga apa yang kita bincangkan Ustaz bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jumpa insyaallah bermanfaat untuk kita dan juga pemirsa ya. Nah, penonton, demikian sedikit bincang-bincang kami tentang kompilasi hukum Islam terkait dengan nikah hamil. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.